Sudah salam itu ikut non formal saja. Lalu kami lulus izin operasional non formal menjadi PKBM di 2010. Izin operasionalnya PKBM. Justru PKBM malah bisa memayungi semua dari SD sampai yang PAUD tadi. SMP belum ada waktu itu. Oke, kami jalan dengan izin operasional PKBM. Tahun 2011-12 kami muncul SMP. Itu SD belum sampai selesai 6 tahun, tetapi didorong oleh kakaknya anak-anak SD yang ada di sini. Adik kok enak banget tuh sekolahnya kayak gitu. Aku juga mau gitu. Lalu ini beberapa keluarga ini mendorong lahirnya SMP. 2011 Lebih awal ya, 2011. Tapi resminya kayaknya 2012. Jadi kita uji coba dulu 1 tahun gitu. Oke, lalu SMA sekitar 2017 itu apa? Nah, dalam perjalanan waktu Salam itu punya aset gitu ya, punya tanah dan seterusnya. Ternyata tadi badan perkumpulan itu tidak bisa memfasilitasi itu. Ini mesti yayasan. Lalu kita juga punya urusan-urusan dengan perbankan ya. 2016 atau 18 ya, BUP itu kan sudah pasti. Jadi lembaga yang terdaftar di Dapodik itu sudah pasti dapat BUP. Kayaknya 2018. Jadi, nah mulai oleh dinas ini badannya mesti harus yang legal gitu, yang punya kekuatan hukum gitu. Nah, perkumpulan nggak bisa. Di 2021 kami kemudian baru mengurus yayasan untuk kepentingan itu. Nah, ini kalau secara kronologis ya. Nah, lalu sebenarnya apa sih yang kami lakukan gitu dengan tadi melihat wah kok praktek persekolahan kayak gini gitu. Nah, ini apa yang kami lakukan di Lawen ini sistemnya tetap kami bawa di sini. Di Lawen tadi kan warga sana diajak untuk melakukan riset ya. Belajar dari peristiwa, dari pengalaman. Bagaimana mereka diajak mengalami ya, pengalaman indrawi, melihat, mendengar, merasa, dan seterusnya. Ini yang kemudian bisa diungkap, ya, bisa direkonstruksi pengalaman itu, akhirnya bisa diolah, dianalisa menjadi kesimpulan-kesimpulan, menjadi pemahaman-pemahaman. Oh ternyata gitu, sehingga bisa diterapkan di pengalaman-pengalaman baru. Nah, ini sesungguhnya sistem belajar yang natural yang terjadi pada setiap orang. Ini fokus kami pada itu. Ya, terjadinya daur belajar. Ya, tadi setiap orang itu punya pengalaman, mengalami atau melakukan. Tetapi tidak setiap pengalaman atau apa yang dilakukan itu menjadi pengalaman belajar. Itu akan menjadi pengalaman kalau disadari ya, secara sengaja, lalu diolah ya. Ada proses mengungkap, menganalisa, sampai pada kesimpulan. Lalu bisa diterapkan kembali. Nah, fokus kami pada ini.
Lalu kalau kita sandingkan dengan kurikulum yang ada, tadi kan yang disasar itu adalah anak itu punya kompetensi harapannya. Bahasanya itu. Kompetensi di K13 yang lalu disebut KIKD, kompetensi inti, kompetensi dasar, lalu disebut CP sekarang ya. Turunannya ada tujuan pembelajaran, lalu alur tujuan KKTP ya. Ya ini kemudian dialurkan ya. Tapi turunannya lagi kan KKTP ya. Atau kalau dulu indikator-indikator gitu ya namanya. Ini kalau kita petakan kan ada tiga aspek: pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, saya melihat ini itu sebenarnya ada di wilayah akibat. Ya, kalau kita ini ya, tadi namanya pengetahuan, sikap, keterampilan itu ini ada di wilayah akibat. Nah, sebabnya apa? Ya orang belajar itu tadi. Maka salah fokusnya pada mengurusi sebab. Dengan menghidupi ini, pasti dia punya pengetahuan, sikapnya akan bertumbuh, keterampilannya akan semakin menguat. Ya. Ini yang kami yakini. Maka kurikulum salam itu fokusnya pada terjadinya belajar. Nah, siapa yang sesungguhnya belajar? Ternyata yang belajar itu nggak hanya anak. Ya manusia sampai dia sebelum dipanggil Tuhan, itu dia belajar terus gitu. Nah, sehingga kalau ini tadi menghasilkan lolos ya, atau lulusan, ya lolos uji tadi, kita meyakini belajar ini nggak pernah berhenti sepanjang hayat. Maka orientasinya bukan pada lulusan mestinya, tetapi bagaimana membangun sebuah ekosistem yang hidup, sehingga proses itu akan hidup terus. Jadi ini kalau ngomong input output gitu, outputnya itu ekosistem. Atau kalau kita lihat orang-orangnya ya komunitas ini belajar. Nah, maka inputnya atau yang diurusi bukan hanya anak gitu. Anak, orang tuanya, penyelenggara, dan masyarakat. Semua komunitasnya. Ya. Lalu sistem apa yang mendorong ke sana? Daur itu sendiri sebenarnya kita bisa pakai. Daur itu sendiri itu bisa mendorong ke sana, menjadi proses dari input ini sampai pada ekosistem belajar. Oke, sampai sini dulu. Kalau ada yang mau dikonfirmasi gitu. Baik Pak. Jadi cukup panjang ya. Dari keresahan awal, kemudian sampai kemudian ada proses juga yang mau diformalkan, sehingga formula yang terbaik pada akhirnya di non formal ya Pak ya. Tapi ini saya tertarik tadi pada itu Pak. Pertama perihal, karena sejak mulai pindah di sini kan tadi ada pertemuan keluarganya. Nah, di pertemuan keluarga itu yang kayak menjadi temuan-temuannya pertama, sehingga akhirnya tadi kok ya udah PAUD lah yang bisa diakomodir dulu nih itu. Terus kedua juga pada tadi yang ini Pak,
di keresahan untuk diterima apa tidak tadi Pak, kan sudah mulai berdiri ya. Kemudian kan ini nanti bisa diterima nggak, apalagi tentang keberlanjutan bagaimana si anak ini nanti itu kan. Terus akhirnya nggak ada cerita tadi bahwa ini ya yang mungkin dikenal karena ini berkaitan dengan ijazah mungkin ya Pak ya, untuk pengakuan supaya bisa lanjut itu juga seperti apa dinamikanya saat itu. Terus yang menjadi ini Pak di prioritaskan salam di sebab tadi itu saya masih kayak abstrak ya mungkin untuk menggambarkan, karena memang kan tadi ada semacam saya menangkap itu apakah ada kekecewaan dengan sistem formal yang mungkin sistem persekolahan. Tadi kan ada beberapa pembicaraan ya bahwa sistem persekolahannya berjalan ini kok begini begitu ya Pak ya, sehingga akhirnya mungkin masih pada fokus sisi-sisi akibat, padahal sebelum itu harus ada sebab dulu yang dimatangkan seperti itu Pak ya. Mungkin bisa ada penjelasan itu. Saya pertajam bagian itu ya. Nah, kalau kita lihat ya bahwa tadi ternyata sistem persekolahan yang ada itu tidak utuh menyentuh aspek belajar ya yang mendasar, karena dia hanya menyentuh di bagian kognitif, itu pun berupa pemberian materi atau informasi yang datang dari luar dirinya, pengetahuan yang diberikan pemberiannya, diajarkan lewat guru-gurunya itu. Iya, sementara pengetahuan itu sejatinya adalah hasil dari produksi diri sendiri, individu. Dengan tadi gambaran Daur tadi, pengetahuan itu adalah kesimpulan-kesimpulan atas pengalaman belajar dia setelah melalui analisa, melalui ungkap data ya. Jadi pengalaman indrawi tadi, pengalaman itu tidak utuh, di shortcut, hanya dikasihkan kesimpulan-kesimpulan. Kayak hafalan gitu ya Pak ya. Iya, hanya memindah, dikasih ini aja. Dan kesimpulannya juga bukan kesimpulannya sendiri, kesimpulan orang lain, berarti dia konsumtif. Oke. Lihat ya, itu yang menggelisahkan itu. Maka ini perlu yang diolah ini babonnya, yaitu belajarnya itu sendiri. Kalaupun dia membutuhkan ini sifatnya referensi. Ya, yang datang dari luar itu referensi untuk menguatkan analisanya dia. Oke. Itu di sini juga ini Pak, guru-guru di sini yang mengajar itu sudah ada semacam pembekalan atau pelatihan bahwa harus seperti itu mengajarnya begitu. Iya, kami untuk Daur ini kata diskusikan di awal ya supaya menjadi pegangan. Tetapi penguasaan Daur itu nggak ada pelatihannya sehari jadi atau seminggu intensif, itu nggak bisa, terus menerus. Nah ini kurikulumnya untuk guru sebenarnya. Bagaimana dia mempraktekkan Daur untuk mendampingi anak-anak. Nah itu maksudnya guru berusaha sendiri atau dari sekolah, dari salam ini yang mengarahkan ke sana gitu. Ya, kita memfasilitasi adanya tahapan-tahapan ini supaya terjadi pada guru. Jadi guru akan bertemu dengan anak, misalnya kalau riset itu masing-masing anak itu bisa punya pilihan yang berbeda. 15 anak bisa 15 pilihan. Maka kami bagi menjadi kelompok lebih kecil. Satu guru akan menjadi mentor untuk 5 anak. Nah,
dia akan menyiapkan, membuat pertanyaan supaya ide-idenya anak muncul. Ya. Nah ini bisa ada satu, kita bikin di kelas itu tim. Jadi yang dibangun sekolah itu sesungguhnya sistem yang menggerakkan ya guru-guru ini. Nah, oke, 3 orang. Maka ketika ada guru lama, guru yang baru ini bisa saling mengisi. Nah, mereka belajarnya dari pengalaman konkret menghadapi 5 anak ini. Nah, lalu ada kelompok lebih besar kelas, ini ada diskusi rutin mingguan gitu. Ini menjadi daurnya di lingkaran lebih besar lagi. Seperti itu. Tapi ini prakteknya Pak, daur itu kayak menjadi kerangka umum ya untuk ketika diterapkan di PKBM yang paket B mungkin ya, yang SMP ke SMA dan yang di PAUD itu cukup sama atau gimana ya penyesuaiannya? Daur sendiri alurnya tetap sama karena itu struktur berpikir ya. Nah, sebenarnya itu yang akan berbeda itu adalah ini, nanti yang berbeda ini tahapannya. Misalnya kayak PAUD itu sesungguhnya mereka kan masih ada di masa Wirogo, kalau kita pakai bahasanya Ki Hajar ya. Itu masih di wilayah Ragawi, jadi sifatnya eksploratif, stimulatif, keberfungsian indera ya, perasaan, imajinasi dan seterusnya. Jadi raganya ini sedang ditantik untuk tetap aktif gitu. Maka proses di sini lebih sifatnya itu, misalnya anak dari rumah ke sekolah gitu ya. Sebenarnya sudah ada peristiwa yang terjadi. Misalnya anak merencanakan sesuatu nanti di sekolah dia mau ngapain. Nah, apa yang dilakukan kalau di daur ini, maka kita bisa melakukan ungkap supaya anak terbiasa menceritakan pengalamannya tadi ya, melihat apa, mendengar apa, merasakan apa, juga dia berpikir mau apa, punya tujuan apa, dilatih gitu. Nah, yang mulai menggunakan ini secara eksplisit itu di SD. Ini kalau windu kedua kan sudah masuk irisan ya, Wirogo beririsan dengan Wiromo. Sesuatu yang punya irama, sesuatu yang punya pola. Lalu windu yang ketiga itu Wiromo. Diharapkan orang-orang ini sudah punya irama belajarnya sendiri. Maka kalau yang SMA nanti itu arahnya sudah ke passionnya apa, 5-10 tahun ke depan kamu mau apa. Kita punya 3 tahun di sini, apa yang akan kamu siapkan. Lalu 1 semester ini apa yang kamu bisa lakukan. Berarti penyesuaian kita mengajak anak untuk mengeksplor perjanjiannya tadi Pak, karena kalau yang TK masih lebih ke keseharian, maka ya lebih kepada jangka apa yang dirasakan masih pada yang apa yang dia lakukan saja nih. Tapi kalau sudah agak tinggi itu sudah sampai pada apa ya, kebutuhan di masa depan, sudah di luar kegiatan-kegiatan gitu. Ya, perencanaan sudah lebih panjang lebih gitu. Panjang Ya. gitu, betul. Itu kan melatih sebab akibat. Misalnya yang paling sederhana ya, kalau aku lapar kan badanku menjadi nggak nyaman, aktivitasnya nggak baik. Nah, supaya menjadi baik itu apa yang perlu dilakukan ya. Berarti supaya berakibat baik, berarti sebab apa yang perlu aku lakukan. Aku perlu makan yang kayak apa, di pagi hari, di siang hari, atau di sela-sela gitu. Nah,
Ini yang kemudian akan menjadi perencanaan dia kan untuk menumbuhkan sebab ini supaya sampai pada akibat itu. Itu penerapannya Bapak memang dimuatkan tetap ada mata pelajarannya ya Pak ya, kan karena tetap mengikuti struktur non formal, kurikulum non formal juga ada capaian-capaian mapel-mapelnya. Nah, kami tidak menggunakan mata pelajaran. Oh mantap. Jadi tadi yang saya cerita soal legal formal tadi, urusannya bagaimana Salam supaya bisa bergaul dengan sekolah-sekolah lain gitulah, gampangnya gitu. Tetapi urusan proses itu kami menggunakan ini. Dan ini basisnya adalah peristiwa yang utuh, yang integral. Berarti kontennya Pak mungkin tidak berbentuk mata pelajaran, tapi kemudian konten yang atau tema-temanya atau seperti apa format yang digunakan. Oke, sebelum sampai ke sana saya selesaikan ini dulu. Oke. Nah, ketika belajar ini sebenarnya ada satu yang didapat nanti, salah satunya adalah pengetahuan kan. Nah, pengetahuan ini ketika penyimpanannya itu hanya di otak saja, itu bisa jadi ada yang tahan lama, ada yang tidak. Tapi kebanyakan tidak gitu. Maka butuh alat bantu yang namanya, kalau untuk mengungkap di sini butuh bahasa, untuk mendokumentasikan butuh simbol ya, simbol. Nah, kalau memilih teks atau simbol huruf dan angka ya, menjadi simbol yang strategis. Nah, maka ini juga nanti akan diselaraskan dengan tahap perkembangan ini, bagaimana menguasai teks ini. Nah, teks ini atau ini kan sebenarnya bagian dari simbol ya. Maka di usia TA, PAUD tadi, itu eksplorasi simbol kalau kaitannya dengan ini ya. Nah, kemudian di kelas 1 sampai 3 ini urusannya mengenal dan menguasai teks atau simbol huruf dan angka. Lalu kelas 4 ke atas nanti orientasinya pada bagaimana huruf dan angka ini dipakai untuk mendalami dan memperluas konteks. Ini dan seterusnya. Semakin sana bisa orang semakin fokus gitu atau semakin kaya gitu. Oke, nah ini baru masuk ke pertanyaan tadi. Nah, ini didapat dari yang tersirat maupun tersurat. Nah, ini selalu berangkat dari peristiwa. Peristiwanya apa? Peristiwanya itu ada dua macam ya. Peristiwa yang dirancang dan peristiwa yang natural. Misalnya gini, yang natural itu ketika ada anak berantem, ya, ada dua orang masing-masing punya pengalaman tetapi ketemu dalam satu peristiwa ya. Maka kita bisa ungkap, kita fasilitasi mendahului dengan mengungkap pengalamannya. Nah, apa tadi yang terjadi? Si A akan cerita, oh tadi yang terjadi A, B, C, D. B, apa yang terjadi? A, B, C, D. Oke, data dan peristiwa apa begitu Pak ya? Peristiwa apapun. Ini aku ambil satu contoh peristiwa anak berantem. Ini kan nggak kita rancang ya, tapi itu ada. Nah, itu kita bisa fasilitasi pakai dahulu. Oke, udah cerita kan? Tadi kamu memukul temanmu, gitu. Itu maksudnya apa? Oh, tadi maksudnya bagian analisa. Ya, sebenarnya kita sedang mengajak dia menganalisa. Oh, tadi itu aku ditabrak, lalu saya pengen
ngasih tahu dia kalau menabrak itu bikin aku sakit, aku pukul dia gitu. Oke. Tapi apa yang terjadi? Ternyata saya balas dipukul sama dia, terus kami pukul-pukulan gitu. Nah, dari situ apa yang disadari? Ini kan kita sedang mengajak dia menganalisa. Oh, ternyata memukul itu bukan membuat temanku menjadi paham apa yang aku pikirkan, tapi justru malah semakin satu menyakiti, dua dia nggak paham gitu. Kita malah pukul-pukulan gitu. Nah, itu kan berarti dia sudah sampai kesadaran itu. Lalu apa yang kamu sadari? Ya, berarti itu nggak pas ya. Bukan cara yang tepat. Itu bukan cara yang efektif. Lalu kamu punya ide apa? Ya, ini kan dia sedang membangun kesimpulan-kesimpulan. Itu yang natural. Lalu yang dirancang itu ada dua macam ya. Satu menyasar ke individu, yang kedua itu ke kelompok. Individu dengan riset yang berangkat dari minatnya anak. Dia sedang tertarik untuk belajar apa, dia sedang tertarik untuk bikin apa, membuat apa gitu ya. Atau bisa juga yang negatif, dia sedang merasa terbebani oleh apa yang mengikat dia. Itu kan juga bisa menjadi riset ya Pak. Iya, karena itu berarti kan ketertarikan dalam efeknya yang negatif bagi rasanya dia gitu. Tapi sesuatu yang melekat. Nah, ini potensial untuk menjadi pintu masuk. Lalu peristiwa yang kelompok itu bisa peristiwa kelas. Kelas itu kan menjadi satu komunitas selama 1 semester, 1 tahun ke depan, atau bahkan kalau yang SD bisa sampai 6 tahun ya. Misalnya bisa ngomongin soal kesepakatan supaya kelas kita itu nyaman untuk kita gunakan bareng seperti apa. Kalau di Salam ada makan siang, snack. Nah, ini juga akan menjadi rancangan kelompok gitu. Oh, kalau misalnya 6 hari gitu kita hanya ngomongin riset kok bosen gitu, karena perlu ada kegiatan bareng juga gitu. Misalnya, oh kita mini trip kemana gitu, itu menjadi peristiwa kelompok. Visit itu juga bisa, kasih sebaya apa itu bisa menjadi rancangan kelompok. Oke. Peristiwanya bisa macam-macam. Berarti tidak terbatas ya Pak ya. Tapi untuk prosentasenya apakah mana yang individu, yang mana yang kelompok itu ditentukan? Sepakati di kelas. Berarti bisa beda-beda ya. Detailnya itu nanti di kelas. Detailnya ada di kelas. Nah, kalau yang individu itu artinya mereka juga diketahui oleh publik Pak, maksudnya apa yang dia rasakan itu dia ceritakan di depan yang lain atau gimana? Utamanya dengan mentornya. Tetapi ketika misalnya rancangan jadi pra-riset gitu ya, sampai pada gagasan yang mau dipilih, aku memilih ini, tapi dia kan sebenarnya sudah melakukan pra-riset ya, misalnya melakukan observasi dulu di sekitar rumahnya, lalu ada bermacam-macam ketertarikan, lalu memilih salah satu dengan alasan tertentu. Ini sudah bisa dipresentasikan di kelas untuk kemudian mendapat umpan balik dari teman-temannya. Lalu nanti masuk ke, kalau itu udah oke, lalu masuk ke membuat rancangan riset. Rancangannya sampai hasil risetnya dituangkan dalam apa Pak? Ya, mungkin sebuah dokumen ya. Aku pengen apa. Nah, CP itu munculnya di sini, CP-nya anak. Tujuan pembelajaran munculnya di situ.
RPP-nya yang bikin baru anak. baru itu menjadi akibat. Heeh. Nggih, Kak, tapi proses dia tahu apa yang CP yang kemudian dia mau capai, tujuan yang dia inginkan, diajak untuk Dia berpikir mendalami ya. sebab itu tadi ya Pak ya. Berarti Iya. CP-nya bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Mm-mm. Tapi apakah ada kayak tidak ada karena berbasis peristiwa ya Pak ya? Apakah tidak tematik misalkan sekarang yang didalami adalah peristiwa terkait apa temanya mungkin dari keseharian atau ini tema Enggak. apa gitu enggak ya Pak? Ya temanya adalah risetnya dia itu. Pas dia mau apapun ya Pak ya. Jadi temanya itu, dan setiap individu punya tema sendiri-sendiri yang riset ini. Kecuali yang kelompok tadi ya, kelompok tadi kan berarti temanya ya urusan soal mengorganisir makan siang gitu. Ya temanya itu. Kalau hasilnya tadi dokumen laporan itu mereka maksudnya bikin terserah atau sudah ada kerangka-kerangka Enggak, terserah. template-nya tuh? Sekemampuannya anak dan fasilitator ya. Tetapi prinsipnya rancangan ini ada gitu. Nah, itu aja. Rancangan. Dan bahkan ada komponen-komponen dalam rancangan itu menyertakan apa gitu Pak. Ya itu paling enggak itu yang ada. Misalnya ya kamu punya apa yang mau kamu lakukan, itu berarti harus ada kan. Lalu dari situ apa yang menjadi apa yang ingin kamu capai. Menjawab 5W1H mungkin ya Pak. Kayak gitu ya Pak. Kayak apa, kenapa, bagaimana seperti itu ya. Langkah-langkahnya. Kamu apa? Terus itu nanti dievaluasi. Maksudnya dikasih feedback dari gurunya untuk kemudian mana ini apa atau di monitor ya Pak ya, karena dia menuliskan di situ pengen apa, mau melakukan ini. Iya, itu di proses mentoring. Di mentoringnya tadi. Misalnya mentoring itu dilakukan 1 minggu 5 hari ya. Misalnya kelas tertentu memilih per hari. Misalnya hari 1, hari 2, hari 3 itu urusannya mentoring. Hari 2 dan 5 itu urusan belajar kelas gitu. Atau dia bagi sesi juga bisa. Sesi pagi itu untuk mentoring, sesi siang untuk urusan kelas gitu. Nah, itu juga bisa. Nah, disitulah mentor atau fasilitator memandu tahapan-tahapan yang direncanakan anak. Dan itu otomatis tadi dia memantau perkembangan sekaligus mendampingi. Jadi memang ini tadi rasionya berapa Pak? 1 banding 5. 1 banding 5 ya. Satu kelasnya berapa orang? 15. 15 ya. 15. Kalau di visualkan ya gini. Jadi apa? Tahap perencanaan. Iya, ini anak, orang tua, fasilitator gitu. Jadi kurikulum itu dibangun dari sini. Ya. Dan ini komunitas terkecil kalau kita ngomong komunitas belajar tadi. Ketika risetnya individu, itu ini yang paling kecil. Ini membuat rancangan sampai ada semacam proposal gitulah ya. Nah, proposal itu dipresentasikan ke teman-temannya, dikasih masukan, udah oke lalu dijalankan. Nah ini tahap pendampingan. Pendampingan ini apa? Sebenarnya pendampingan pada langkah-langkah itu terjadi tidak, lalu terdokumentasikan apa tidak. Jadi dokumentasinya bisa menggunakan teks ini sama dokumentasi bentuk yang lain. Lalu setelah itu nanti akan diolah
Nah, disinilah nanti akan bisa dikaitkan dengan berbagai dimensi pengetahuan, atau tadi konteksnya tadi bisa diperluas atau diperdalam. Maka kalau ngomong ini, setiap peristiwa itu bisa menjadi ilustrasi untuk mengenal berbagai macam pengetahuan. Ya, misalnya kalau pakai bahasa mapel itu ya bisa IPA tentang alam, IPS tentang sosial, lalu teknologi dan lain-lain. Dan dalam satu paket pembelajaran Pak, satu semester kan per semesteran ya, itu dia bisa meriset berapa peristiwa yang Satu riset. satu riset. Oh, berarti satu siswa punya satu rancangan riset yang akan dituntaskan satu semester. Kayak project gitu kan. Kayak project. Jadi project individu dia itu berarti perancangan ini ada di awal semester. Kalau dibagi waktu Pak, proses ini dieksplorasi berapa lama perancangannya? Dalam satu semester itu. Bisa ini ya, kalau SMA terutama yang kelas 7 10 SMA kelas 10 itu bisa lebih panjang karena dia mau membayangkan untuk 5 tahun 10 tahun ke depan. Jadi arahnya kan ke passionnya dia, perlu permenungan, perlu apa yang mendalam. Bisa jadi dia 3 bulan itu hanya untuk Menyelesaikan satu ngomongin soal dia ingin apa gitu. Tapi kalau yang SD kelas awal itu kan sifatnya sebenarnya baru latihan ya. Latihan untuk menguasai huruf. Fokusnya pada riset dipakai untuk menguasai huruf. Kalau yang kelas 4 ke atas memang kemudian untuk ini mutaati ini konteksnya ini. Itu jadi bisa jadi seminggu, 2 minggu atau sebulan gitu. Kira-kira 1 bulan yang paling lama untuk merancangkan, menemukan ide apa sih yang mau dilakukan itu Pak. Setelah itu berarti yang panjang di mentoringnya Pak. Mentoringnya. Berarti dalam masa mentoring itu dia sekaligus sebenarnya mempraktekkan apa yang dia rancang gitu. Ya, berarti itu kan meskipun misalkan tadi dia kan merancang apa sesuatu yang di passion dia untuk 5 tahun 10 tahun ke depan yang dia inginkan, tapi setidaknya di dalam masa belajar, di dalam proses pendampingan itu dia sudah mencicil melakukan apa yang dia targetkan. Misalnya gini, satu contoh ada anak yang dia awalnya dari keluarga yang dekatnya ada tumpukan sampah di Bantar Gebang itu, lalu dia tertarik dengan bagaimana mengolah sampah. Sampah ini mestinya untuk mengurangi bisa punya kebermanfaatan gitu. Lalu dia membuat rancangan, satu, saya akan fokus pada bagaimana mengolah sampah ini menjadi apa. 2, saya mau belajar tentang bagaimana pengelolaan usaha. Terus 3, saya akan membuat branding dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian di semester pertama dia akan fokus untuk risetnya untuk membuat. Kalau ini nggak cukup, disambung di semester kedua misalnya. Terus di kelas lanjutan kelas 2 misalnya, semester awal dia akan magang ke sebuah perusahaan untuk tahu bagaimana memanage sebuah usaha. Lalu di berikutnya dia akan mulai membuka usaha misalnya, mulai membranding dan seterusnya. Nah, itu yang SMA ya, panjang.
Kalau yang SD kelas 1 Ini kan cewek. itu bisa jadi durasinya pendek pun nggak masalah, misalnya risetnya seminggu ganti itu nggak masalah, karena itu kita baru latihan untuk Daud dan masih mengabdi pada urusan penguasaan teks. Ibaratnya itu masih belajar literasi dasar Pak ya. Oke. Terus kalau itu Pak, apa namanya, ini yang tadi saya tertarik karena sebenarnya dari proses peristiwa tadi yang ilustrasi itu kan karena sangat kompleks ya Pak ya, kan dengan tema yang beragam. Kemudian akhirnya di situ muncul ilustrasi bahwa di situ ada sentuhan apa ya, hubungan dengan alam, dengan sosial. Yang itu kemudian dalam mentoring itu dipahamkan bahwa ini bagian dari apa penerjemahan ibaratnya mata pelajaran tadi Pak. Itu gimana ya Pak? Oke. Karena Iya kok iso. karena kan itu ibaratnya karena didesain anak, tetapi ibaratnya kan karena desain anak itu kan bisa mencakup lingkupnya kan sangat luas, sehingga guru juga perlu punya kesiapan ibaratnya ya Pak untuk kemudian dalam mentoring itu. Teks ini kan mau-maunya guru ya, artinya itu mata pelajaran ya. Sebenarnya kan gitu, bisa kita bahasakan itu mata pelajarannya sebenarnya yang utama kan menulis. Tapi menulis itu sebenarnya isinya bisa IPA, IPS, matematika dan lain-lainnya gitu kan. Nah, isinya bisa itu. Nah, untuk sampai pada ini itu apa? Itu sebenarnya bisa masuk menjadi orientasi fasilitator. Jadi fasilitator di sini kemudian juga tidak meninggalkan atau tidak menyingkirkan ini ya, apa yang ada di kurikulum itu ya, itu bisa dipakai, tetapi itu sifatnya orientasi, bukan hal yang harus diselesaikan. Nah, lalu untuk sampai ke sana itu sebenarnya apa jalannya kok bisa terhubung ke sini? Kekuatan fasilitator itu sesungguhnya ini yang namanya pertanyaan. Contoh gini. Pak, saya minta tolong ya, bantu. Ini karena harus melibatkan. Kalau saya menunjukkan ini, dengan fokusnya pada apa? Berpikir tentang apa? Menulis, pensil, kreativitas, Panjang. kayu. Kayu. Oke, pertanyaan saya terbuka, maka akan kita bisa melihat orientasi masing-masing berbeda. Sudut pandangnya dengan Tapi kalau pertanyaan saya sudah punya orientasi, maka ini ungkapannya akan berbeda. Saya guru geografi, saya akan bertanya tentang tempat. Di mana kita bisa mendapatkan pensil ini? Itu, kayaknya pertanyaannya saya perluas. Di mana saja saya bisa mendapatkan pensil ini? Kalau di area Nitiprayan, bisa di mana? Kalau di DIY, kalau di Jawa, ya. Oke. Dari apa yang anak punya, saya bisa bawa kemana-mana dengan pertanyaan saya. Saya akan tanya berapa, maka akan menghasilkan data jumlah angka, ya kan? Itu berarti bagian dari yang tersirat tadi ya. Nah, Yang ini tersirat itu adalah guru punya orientasi apa yang memang ingin ada pemaknaan begitu, sehingga dia harus ada orientasi. Kita tahu bahwa kalau saya anak ingin punya makna tentang ini, maka disiratkan dalam cara dia bertanya tadi Pak ya. iya.
Maka mentoring itu akan melatih guru untuk bertanya gitu. Iya. Berarti kalau mungkin perbedaan yang tadi karena masing-masing baik teks huruf atau angka kan ada yang tersirat dan tersurat Pak ya. Itu kalau tadi saya menangkap sebagai contoh yang tersirat Pak ya. Kalau yang mungkin yang tersurat itu bagaimana Ya, ya? tersurat bisa melalui teks ya. Ketika di proses gaul itu saat analisa kok ini ya contoh mikirnya gitu ya. Saya perlu data tambahan nih. Berarti kan perlu referensi bisa macam-macam termasuk yang berupa teks ya. Ya, bisa muncul dari sana. Berarti kita kasih bahan bacaan gitu. Jadi misalkan kita punya ibaratnya support data, dikasih ini ada baca buku ini, gitu ya Pak. Ya ini jalannya bisa jadi nggak seperti itu. Yuk kita cari bareng-bareng, kamu cari, aku cari, betul, kita diskusi. Diskusi. Jadi kita ngasih itu nggak apa, Melibatkan dia juga. nggak mentah-mentah ngasih kan itu. Jadi pokoknya diajak terus dalam proses dilibatkan. Iya. Berarti ya, jadi huruf yang tersurat dan tersirat dari kegiatan, peristiwa, gitu ya Pak. Terus kalau yang angka Pak, kalau mungkin tadi kan kalau huruf itu maksudnya kalau jadi harus di dalam proses perencangan tadi dan mentornya kan nanti bisa memahamkan ada teks-teks dia dalam huruf tadi sehingga dia bisa membaca. Ini saya kasih contoh agak konkret aja ya. Misalnya ada anak kelas 1 SD, dia ingin riset membuat kursi gitu. Membuat kursi itu kamu butuh apa saja? Oh, butuh paku, butuh kayu, butuh apa gitu. Kamu tahu harganya enggak? Misalnya. Sekarang apakah sudah tahu? Oh, belum. Nah, supaya tahu bagaimana? Oh, saya perlu datang ke toko. Atau saya harus tahu ukurannya dulu baru nanti tanya ke toko gitu. Lalu saya butuh orang yang memang pernah bikin kursi untuk saya tanyai gitu. Nah, dia belum bisa menulis. Ya apa-apa, misalnya bapaknya narasumber ini misalnya dia menuliskan kebutuhan, lalu dia bisa menyalin itu nggak apa-apa, itu teks yang berangkat dari karena dia membutuhkan itu gitu. Nah itu nanti bisa menjadi data untuk diolah ketika mencoba mengenali huruf-huruf itu. Ya, itu yang tersurat dari si narasumber datanya gitu. Atau ketika dia datang ke toko, kemudian dia melihat di situ ada label-label harga, dia catat, oh paku harganya sekian, ini harganya sekian, itu menjadi tersurat. Berarti tidak lagi diajarkan menghafal ya tadi angka, hanya sekedar menjumlahkan itu, tapi dalam peristiwa itu harus menangkap juga selain informasi teks juga informasi angkanya Pak ya. Iya. Kalau yang risetnya mengamati pertumbuhan tanaman, oh jumlah daunnya sekarang ada 1, besok nambah lagi 1, besok layu kata, berarti ada nanti di operasi hitungnya kan jadi plus minus gitu. Nah itu kan mungkin yang tadi bagian komponen-komponen yang diperlukan untuk ditulis dalam laporan risetnya itu yang nanti dimentorinya Pak ya. Ini kamu perlu tambahkan dari cara kita bertanya ini perubahannya dari minggu ke minggu seberapa besar ini kayak gitu. Tapi ternyata mungkin dalam pelaksanaannya dia kemarin saya belum mengukur itu Bu. Testimoni alumni Jadi dia kayak
Kalau mau testimoni akan mengulangi lagi besok, berarti lakukan pengukuran supaya diketahui aku begitu mau moco dulu. akhirnya, atau memang sejak awal sudah ada tadi pembahasan bahwa nanti yang perlu kamu lakukan Wawancara memperhatikan ini begitu Pak, sehingga tidak bolak-balik kayak gitu. Ya, satu rencana itu iya, tetapi dalam proses kan tidak dilakukan itu juga bisa terjadi Bisa kan. terjadi, ya. Nah, jadi apa itu yang kalau di asesmen kan asesmen formatif ya. Berarti betul. Asesmen formatifnya kan terjadi loh. Bisa Dan konkret itu Heeh. aku tidak ingat karena tidak mencatat gitu misalnya. Apa aku mengamati tetapi tidak mencatat sehingga aku tidak ingat kan gitu. Iya, Nah, apa formatifnya apa, lalu kemudian ini melakukan perubahan sikap, perbaikan di tahap selanjutnya kan. Kalau yang kemarin kan nggak bisa diulang. Oke, betul. Oh, berarti nanti itu menjadi kayak rencana aksi ke depan Pak ya, bagian evaluasi dia. Oh, berarti kemarin harusnya tak perhatikan ya untuk bisa apa nanti. Dan ini sangat konkret yang namanya assessment formatif itu. Betul, Pak. Ada batasan tema nggak sih Pak sebenarnya per semester atau per masa sekolah? Kami itu kalau ngomong batasan ya, yang kami batasi itu adalah yang di riset itu apa yang bisa kamu Pokoknya kerjakan. dan satu saja kalau individu ya Pak ya. Kalau kelompok itu satu semester bisa berapa Ya, kalau kelompok itu kan ini ya kegiatan ya, kegiatan? kegiatan kelas ya. Tadi misalnya urusan menata kelola ruangan yang akan dipakai selama 1 semester, urusan untuk apa menyiapkan snack dan makan siang. Berarti sesuai kesepakatan aja ya Pak. Kayak misalkan tadi kan ada mini trip, ada home visit dan lain-lain, itu ya tidak selalu muncul berarti Pak di setiap 1 semester ya. Home visit itu biasanya 1 bulan sekali gitu. 1 bulan sekali. Lalu kalau yang SD itu ada Pasar Senen Legi, itu lintas kelas itu gitu. Itu per setiap Senen Legi berarti 8 ini 35 hari sekali. hari sekali. Ini Putranya Pak. iya. Kelas Di berapa sini Pak? juga ya? Ah, TA Oh, TA. Ambit SD ini. Hampir Di sini juga Pak. Iya. sekali. Wah, menarik sekali. Itu sampai bak sampai. Wah, aku sampai sana Pak upakas sampai itu. Iya. Jadi dokter 2 kali awakmu. Dokter ngono kan asli. Jangan dokter duduk di kantor. Seandainya ada dokter lagi dia mau ngambil. Dokter Bu, dokter duduk di kantor. Mondok di kantor. Iya. Oh, salam. Ini ya tertarik ya? Apa? Sekolah alam. Lo mau mengembangkan sekolahnya Mbak Nima? Sekolah alam gaib. Sekolah mengembangkan. Novelty itu baru itu. Saya biar di desaku enek Mas, aku masih senang sekolah muda. Sekarang belum terlambat, awak nang wedang gawe. Ya Bu ya, duwe ya wis ono ya. Sebagai murid. Nah ya dong wis ono. Salam ya wis kurikulum. Bikin lab dulu. Ngono, enggak mau. Bertanggung jawab harus sampai selesai tuntas kayak yang tadi risetnya anak-anak aja. Iya, sampai situ. Risetnya anak-anak ya Allah. Sampai selesai Mas. Ikut individu. Lapus lah sel. Apunten Pak ya, kalau di sini tuh kalau wali mahasiswa murid itu senangnya di sini tuh apa Pak ya? Terus ditaruh di sini. Apa Betahnya ya? kerasannya. Brandnya apa ya? Apa karena Ya tadi sebenarnya kita kan orientasinya ini ya, komunitas belajar ya sebenarnya. Dan itu juga relasi itu kan menjadi lebih dekat ya, karena satu kita itu punya forum-forum, jadi selain anak-anak itu juga orang tuanya gitu. Misalnya forum kelas itu merencanakan home visit itu datang ke rumah temannya gitu, dipikirin bareng, atau bisa per individu atau per kelompok gitu, ada proses-proses itu.
Lalu untuk memenuhi kebutuhan kelas itu enggak hanya kita menggunakan SPP bulanan, tetapi juga orang tua bisa partisipasi apa itu didiskusikan langsung di kelas itu gitu. Itu kan sebagai guru juga ya orang. Ya. Nah, sebagian besar fasilitator di sini itu adalah orang tua murid. Itu memang apa Pak? Memang rekrutmen gitu atau gimana? Atau siapa saja bisa jadi fasilitator? Siapa saja Atau bisa relawan. jadi fasilitator. Ketika memang dia punya kemampuan tersebut ya. Jadi ya satu sebenarnya kita juga nggak ngomongin kemampuan itu bisa bertumbuh ya. Ya. Jadi syarat menjadi fasilitator di sini tuh mau belajar, ya, lalu mau membangun keasikan dengan teman dan punya waktu. Itu aja. Nah ini kan nggak Nggak punya bisa waktu. sama dengan standar. Gak asik. Asik. Kita gak asik. Berarti kalau mentoring itu Pak, berarti tidak harus di sini ya Pak ya, bisa mengikuti di mana saja anak itu berkegiatan ya. Karena kan aktivitasnya kan banyak, proyek-proyek itu kan akan dilakukan di luar kelas kan, Indonesia tapi contohnya. Dan bisa jadi misalnya satu kelompok ada 5 anak itu bisa jadi mentoringnya nggak setiap minggu, atau misalnya seminggu untuk mentoring 2 kali ya, nggak tiap kali ini dia mentoring, bisa jadi seminggu sekali atau 2 minggu sekali bisa jadi. Fleksibel juga ya, tergantung kekomplekkan proyeknya anak-anaknya. Bisa jadi nambah. Cara nambah tadi. Tadi kan di awal ada memang pilar yang mau dibangunkan 4 tadi ya, apa pangan, kesehatan, lingkungan, sosial, budaya. Nah itu terintegrasinya gimana di dalam praktek daur ini? Karena kan peristiwanya luas, tetapi di satu sisi memang ini menjadi pilar yang memang ingin dibekalkan. Nah itu ada integrasi tersendiri atau gimana Pak? Agar itu tetap menjadi basis pilarnya tadi. Misalnya pangan ya, pangan itu terkoneksi dengan kita membiasakan dengan snack dan makan siang. Yang disediakan sekolah, betul? Atau gimana Pak? Dikelola oleh masing-masing kelas. Oh, Jadi dulu sebelum pandemi kita punya dapur bersama ya. Tapi ketika pandemi kan terus nggak ketemu. Lalu setelah pandemi kalau mau dikelola sekolah lagi berarti kan ada urunan tambahan nih untuk makan ini. Ternyata cukup berat, maka kita putuskan dikelola di kelas itu. Nah, itu di situ kita pesankan bahwa pangan-pangan apa yang mesti dikelola, pangan sehat, pangan lokal gitu. Nah, kayak apa ya itu urusannya kelas itu. meskipun mereka beli ya Pak ya, beli jadi. Ya bisa jadi beli atau minta tolong Bu Yanto bikinin sayur gitu. Kalau yang praktek pilar kesehatan Pak, maksudnya yang di kelas, yang memang dijalankan anak-anak. Kesehatan ya ini ya, misalnya mencermati iklim ya, pas hujan, pas apa, ini biasanya kita jadikan diskusi ya. Lalu respon kita seperti apa? Oh, perlu menjaga suhu, istirahat yang cukup, minum yang cukup misalnya. Nah, ya sederhana itu kan. Kalau misalnya beraktivitas, perlu bawa tumbler dan apa. Itu kan Jadi juga langsung melekat di dalam perilaku ya yang perlu dilakukan di sekolah, di rumah begitu Pak ya. Dan ini kan juga bukan sesuatu yang terpisah secara tegas itu ya, misalnya antara kesehatan dan
tadi apa pangan itu ya, lingkungan kan, lingkungan juga kepekaan terhadap lingkungan di kesepakatan termasuk ketika riset itu misalnya kita tantang untuk mencermati lingkungan sekitar. Dari lingkungan itu apa yang menarik perhatianmu, apa yang membuat kamu gelisah dan sebagainya, misalnya gitu. Tapi mereka juga intinya ya tadi lingkungan itu membangun apa kepekaan sosial gitu atau terhadap isu-isu di lingkungan gitu. Ya termasuk kita nggak punya pagar ini ya, kalau coba kita